Selamat berjumpa kembali rekan-rekan pemirsa dengan Mas Yatno Media. Saya berharap kali ini Anda dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berbahagia. Kesempatan ini saya akan menyampaikan bentuk-bentuk pemerintahan. Apa itu bentuk-bentuk pemerintahan? Bentuk pemerintahan adalah tatanan atau hubungan para pelaksana peraturan perundangan dalam suatu negara. Apa saja bentuk-bentuk pemerintahan yang ada? Kita akan mencoba melihat bentuk-bentuk pemerintahan yang dikemukakan oleh Profesor Miriam Budiarjo dan kawan-kawan. Baik, kita akan bahas satu persatu bentuk-bentuk pemerintahan yang ada. Ada dua bentuk pemerintahan atau eksekutif, yaitu satu, pemerintahan parlementer, yang kedua pemerintahan presidensial. Apa beda pemerintahan parlementer dengan pemerintahan presidensial itu? Dan apa ciri-ciri pemerintahan parlementer serta ciri-ciri pemerintahan presidensial? Kita akan bahas pertama kali pemerintahan parlementer dulu. Sistem pemerintahan parlementer dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Pemimpin dalam pemerintahan ini diberi nama jabatan Perdana Menteri. Kemudian sistem parlementer juga ditentukan oleh keseimbangan hubungan antara badan eksekutif dan badan legislatif. Apabila seimbang, maka sistem parlementer ini akan berjalan dengan baik. Lalu, Perdana Menteri cenderung akan memilih menteri-menteri dari partai-partai yang mendukungnya. Sehingga hampir bisa dipastikan apabila dalam sistem parlementer ini Perdana Menteri sudah terpilih, maka menteri-menteri yang akan ditunjuk untuk membantu tugas Perdana Menteri adalah dari partai-partai yang mendukungnya. Selain itu, di dalam sistem parlementer, parlemen bisa mengajukan mosi tidak percaya atau vote of no confidence yang dapat menjatuhkan kabinet. Jadi, usia kabinet bisa berhenti sewaktu-waktu apabila parlemen mengajukan mosi tidak percaya, kemudian kabinet dijatuhkan. Dalam sisi positif, sistem parlementer lebih mendorong kerjasama partai atau diistilahkan sebagai positive sum politics. Kerjasama partai di dalam sistem parlementer ini akan jelas, ya, karena mereka yang mendukung kelompok tertentu itu akan menjadi satu kubu yang nanti akan mengejar jabatan Perdana Menteri bersaing dengan kelompok yang lain. Sehingga koalisi partai di dalam sistem ini lebih mengikat. Sejak awal mereka memberikan dukungan salah satu pihak, kemudian berproses untuk bersaing memperebutkan kursi Perdana Menteri. Pembentukan Perdana Menteri atau penunjukan Perdana Menteri itu dilakukan berdasarkan kelompok kerjasama partai. Dari sisi daya tahan atau longevity, sistem parlementer lebih kuat sepanjang 58 tahun dibandingkan dengan sistem presidensial yang bertahan atau daya tahannya 24 tahun. Ini dilihat dalam kurun waktu penelitian tahun 1946 hingga tahun 2012.
yang didasarkan pada hasil analisis penelitian KBAP tahun 2007. Selanjutnya kita akan berlanjut pada sistem presidensial. Sistem ini dipimpin oleh seorang pemimpin yang diberi nama jabatannya adalah presiden. Ya, berbeda dengan sistem sebelumnya, badan eksekutif di dalam sistem ini terlepas dari badan legislatif, tidak terkait langsung sebagaimana sistem sebelumnya. Presiden memiliki kebebasan untuk memilih menteri baik dari partainya, dari partai lain maupun dari orang yang tak berpartai. Jadi pilihan untuk memilih menteri-menteri ini berada di tangan presiden yang memiliki kebebasan untuk memilihnya. Selanjutnya, di dalam sistem presidensial itu tidak tersedia mekanisme khusus bagi parlemen untuk menjatuhkan pemerintah atau kabinet. Dalam sistem presidensial tidak ada mosi tidak percaya, berbeda dengan sistem parlementer. Kemudian dalam sistem presidensial, badan eksekutif ya dipilih dalam periode waktu tertentu, ya fixed term, yaitu misalnya 4 tahunan atau 5 tahun atau 6 tahun sekali. Selama itu maka yang akan berkuasa adalah badan eksekutif, karena tidak ada mekanisme untuk mengganti sewaktu-waktu. Kemudian presiden dipilih melalui pemilihan secara langsung atau popular vote. Selain itu, di dalam sistem ini koalisi partai tampak kurang mengikat. Tidak ada partai yang dengan pasti menjadi kelompok pendukung dan menjadi kelompok yang berseberangan. Partai bisa berpindah-pindah dukungan terhadap eksekutif atau terhadap presiden. Kemudian juga tercipta kerjasama yang rendah antar partai atau zero sum politics. Partai bebas untuk bekerja sama dengan partai manapun. Kali ini misalnya partai bekerja sama dengan partai tertentu, tapi di waktu yang lain dia bisa bekerja sama dengan partai yang lain lagi. Di dalam sistem presidensial, pemilu langsung presiden itu bersifat the winner takes all, atau suara yang kalah dianggap tidak ada. Meskipun mungkin selisih antara suara yang kalah dan pemenang itu tidak terlalu banyak, tetapi yang dianggap menang adalah suara yang terbanyak. Di dalam sistem ini juga menghadapi rigidnya masa jabatan presiden. Misalnya seorang presiden hanya dapat menjabat dalam 2 periode pemilihan, atau dia boleh menjabat 2 periode saja atau 1 periode saja, tapi mereka tetap akan dibatasi dan setelah itu tidak bisa dipilih lagi. Kemudian legitimasi ganda antara parlemen dan eksekutif itu bisa tercipta di dalam sistem ini. Contohnya adalah legislatifnya itu atau parlemennya itu kuat, maka dia bisa saja mengganggu atau tidak setuju terhadap program-program yang diajukan oleh presiden, sehingga pemerintahannya kadang-kadang
programnya mengalami gangguan. Tapi bisa juga sebaliknya, eksekutifnya yang sangat kuat sehingga legislatif atau parlemennya tidak bisa mengontrol, sehingga muncul istilah legislatif sebagai tukang stempel. Seperti itu yang bisa terjadi di dalam sistem presidensil. Terima kasih. Kita sudah membahas tentang bentuk-bentuk pemerintahan. Ini sebagai pengetahuan kita di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, sehingga kita bisa memahami bahwa ada bentuk-bentuk pemerintahan yang berlaku di dalam satu negara dan berbeda dengan negara lainnya. Semoga pembahasan ini akan bermanfaat bagi rekan-rekan pemirsa semuanya, dan terima kasih sudah mengikuti serta mendukung channel ini. Semoga Anda dalam keadaan sehat, sukses, dan terus berbahagia. Sampai jumpa lagi pada materi-materi yang lain. Terima kasih.